Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehannya Ustazah? Semoga baik ya. Masih semangat belajarnya? Ananda harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Nah, pada hari ini kita kembali belajar tematik bersama Ustazah Rifka. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, keberadaan letak geografis Indonesia ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, apakah ada yang tahu kira-kira dampak yang diberikan oleh keberadaan letak geografis Indonesia? Ada yang tahu tidak? Oleh karena itu, mari kita ulas pada pembelajaran hari ini. Diperhatikan baik-baik ya Nanda. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada video ini dapat tersampaikan dengan baik kepada Ananda. Coba diperhatikan gambar peta berikut. Nah, kondisi Indonesia yang menguntungkan ini memberikan pengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat, antara lain kebudayaan dan transportasi. Kira-kira seperti apakah pengaruh letak geografis bagi kebudayaan dan transportasi di Indonesia? Ada yang tahu? Yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Akibatnya, pedagang-pedagang dari luar Indonesia yang dulunya Indonesia itu dampak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini ada dua dampaknya, itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Ya, keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memang menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi kita. Kemudian, yang kedua menjadi daya tarik. Nah, selanjutnya, seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya yang dibawakan oleh Ustazah Evi, bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan persatuan dan kesatuan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh ketahanan negara. Contoh persatuan dan kesatuan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah transportasi. Ada beragam jenis transportasi yang menghubungkan. Nah, Ananda soleh-soleha, Ustazah ingin tanya, apakah Ananda pernah merasakan sakit atau nyeri saat berolahraga? Kira-kira menurut Ananda, mengapa rasa sakit pada organ gerak dapat terjadi? Nah, materi ini cukup menarik. Nah, orang yang tadinya tidak terbiasa olahraga, lalu tiba-tiba tubuhnya dipaksa berolahraga, seringkali akan merasakan nyeri otot setelahnya. Nyeri otot setelah berolahraga disebabkan oleh tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut,
Ananda dapat melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ternyata ada beberapa gangguan yang terjadi ketika kita sedang olahraga. Yaitu yang pertama, bisa terjadi tetanus. Ada yang tahu apa itu tetanus? Nah, Ananda Soleh-Soleha, berbagai cara dilakukan banyak orang agar tetap sehat dan bugar. Salah satunya olahraga. Nah, olahraga yang paling mengasyikkan itu menurut Ustazah adalah olahraga triathlon. Kenapa? Karena olahraga triathlon merupakan contoh kegiatan olahraga yang saling menyehatkan. Ini dia pertanyaannya. Nah, silahkan Ananda jawab pertanyaan tersebut di buku tulisnya dan mengirimkan dokumentasi foto ke Ustazah untuk dinilai ya Ananda. Oke, kita lanjut ya. Nah, komik. Salah satu cara menarik untuk menjelaskan fungsi otot adalah dengan media gambar cerita. Gambar cerita atau ilustrasi memang sangat beragam jenisnya. Nah, masih ingatkah Anda ragam gambar ilustrasi? Ya, salah satu ragam gambar ilustrasi yaitu komik. Dalam komik terdapat banyak tokoh-tokoh yang digambarkan dalam satu cerita. Komik juga dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat. Komik dapat berisi hal yang lucu dan mengundang tawa. Nah, ada beberapa jenis komik. Nah, salah satunya komik strip. Dalam komik strip tersedia hanya beberapa kotak gambar komik. Namun, tetap mampu menyatakan sebuah gagasan yang utuh. Artinya, hanya sedikit kotak gambarnya, tetapi sesuatu yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, komik dalam bentuk buku. Komik ini dikemas dalam bentuk buku, menampilkan sebuah cerita yang utuh. Kemudian, komik ini juga biasanya memiliki banyak seri. Namun, ada pula buku komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan antara satu buku komik dengan buku komik berikutnya. Nah, selain itu, ada juga komik yang berbentuk humor dan petualangan. Arti kata humor artinya mengandung kelucuan. Komik humor adalah komik yang terdapat humor atau hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau kalimat-kalimatnya. Demikian pula dari sisi gambarnya yang menampilkan gambar dengan proporsi yang aneh. Berbeda dengan komik petualangan yang menampilkan kisah petualangan para tokoh-tokohnya. Mulai dari menghadapi aksi para penjahat, mencari harta karun, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh komik. Di sini sudah ada komik strip, sudah ada komik buku, dan ada juga komik yang mengandung humor, serta komik petualangan. Syukran Ananda telah mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca istighfar. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.